Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga selalu di dalam kesehatan dan selalu di dalam kebahagiaan, tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tema malam ini tiba-tiba diperintah untuk mengaji. Ya, ikuti aja apa yang diperintahkan. Maka temanya adalah pengikut Nabi akan tersesat. Pengikut nabi-nabi siapapun, bila mengikuti kemanusiaan para nabi-nabi itu, maka akan tersesat. Karena apa yang dialami oleh para nabi-nabi itu di dalam hatinya beda dengan penilaian manusia terhadap para nabi-nabi terdahulu. Karena penilaian manusia hanya sebatas memandang nabi-nabinya, sedangkan nabi itu sendiri ada dan terwujud karena Allah. Hati yang sudah kembali kepada Allah. Apalagi kita yang sudah jauh dari kisah Nabi, kita hanya mendengarkan kata-katanya, cerita-ceritanya saja, tidak membuktikan langsung pertemuan dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi kita buka di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa, ayat yang ke-59. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul di dalam kurung Muhammad, dan ulil amri dalam kurung pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah kenyataannya. Jadi kita tak akan pernah bisa mengikuti Rasul. Kita tak akan pernah bisa mengikuti Nabi. Kita mengikuti Nabi atau mengikuti Rasul hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan yang sudah
doktrin dan yang sudah diajarkan sejak dulu hanya ikut-ikutan saja. Karena sesungguhnya bila kita tidak mengikuti Allah, maka takkan pernah mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah. Karena sesungguhnya para nabi terdahulu itu ikut Allah, bukan ikut pribadi-pribadi nabi-nabi dan rasul-rasul itu sendiri. Jadi bila manusia belum beriman, maka tak akan pernah bisa mengikuti rasul, tak akan pernah bisa mengikuti nabi. Apa yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Maknanya, akhirkanlah dirimu, akhirilah keberadaanmu, akhirilah kewujudanmu, akhirilah hidupmu, akhirilah kekuasaanmu, akhirilah syariat-syariatmu, maka itulah yang dimaksud hari kiamat. Hari kiamat yakni hari bangkitnya, kembalinya manusia kepada Tuhannya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak mengaku-ngaku iman lagi. Kenapa saya katakan orang-orang yang beriman di sisi Allah itu orang-orang yang tidak mengaku-ngaku lagi beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin ia bisa mengaku-ngaku iman kepada Allah, sedangkan dirinya sudah diakhiri, sudah mati di dalam uripe Allah. Manusianya sudah tenggelam di dalam Tuhannya. Ahmad bila mim ahad. Ahmad bila mim itu mimnya adalah mati. Maka setelah Ahmadnya mati baru ahad. Bila manusianya masih belum mati, maka tak akan pernah bisa ahad. Maka tak akan pernah bisa beriman kepada Allah. Apalagi mengikuti rasul-rasulnya Allah. Apalagi mengikuti nabi-nabinya Allah, takkan pernah bisa. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti yang kita paparkan tadi, yakni berpasrah diri, memasrahkan diri ini kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya bila masih wujud manusia yang ada, itulah kebatilan. Wujud hidup manusianya yang masih ada, itulah kebatilan. Jadi ada kata-kata syariat tanpa makrifat tanpa syariat batil. Jadi lebih batil manusia yang tanpa Tuhan. Manusia tanpa Tuhan lebih batil lagi. Maka dari itu manusia disuruh kembali kepada Tuhannya. Itulah yang disebut iman. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia akan menjadi rasul-rasulnya Allah. Jadi kumpul menjadi rasul-rasulnya Allah. Karena bagi orang-orang yang sudah rela ridho kepada Tuhannya, maka ia tidak akan ketakutan lagi hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah lah yang menjaga, Allah lah yang mencukupi, Allah lah yang memelihara. Manusianya enjoy saja di dalam apa yang sudah ditetapkan. Itulah yang dimaksud Rasul Allah yang harus diikuti. Bila manusianya sudah mengikuti, sudah di dalam ahlillah, sudah kembali kepada la haula wala quwata illa billah, maka ndak usah ikut-ikut rasul atau ikut-ikut nabi lagi. Kenapa? Karena makomnya sudah di dalam Rasulullah. Apa sih makna Rasulullah itu? Maknanya orang-orang yang diperjalankan Allah.
orang-orang yang dikuasai Allah, orang-orang yang membawa syariatullah, bukan orang-orang yang membawa syariat-syariatnya pribadi-pribadi, bukan orang-orang yang merasa bisa bersyariat. Karena syariat yang dibawa bagi orang-orang yang merasa menjalankan syariat masih syariatun nas, bukan syariatullah. Maka saya berjudul mengikuti Nabi atau Rasul itu akan tersesat bila tidak mengikuti siapa yang mengadakan, siapa yang mengutus para Nabi dan Rasul itu. Bila manusia sudah mengikuti Allah, mentaati Allah, tenggelam dalam lillah, maka otomatis ketemu dengan hatinya para nabi dan rasul. Karena hatinya para nabi dan para rasul ya begitu, selalu nrimo ing pandum, selalu ikut apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hatinya selalu di dalam kebahagiaan. Ala innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Allah semua yang urus di dalam kehidupannya. Itulah bila manusia bisa mengikuti Allah, bisa mengikuti Tuhan yang menciptakannya, maka ia baru bisa mengikuti Rasul atau baru bisa mengikuti nabi-nabi terdahulu. Namun bila manusia belum mengikuti Tuhannya, jangankan mengikuti Tuhannya, kenal saja tidak, ia jauh dari Rasul, jauh dari Nabi. Karena jembatan untuk agar kita bertemu dengan para nabi dan rasul itu jembatannya Allah. Lewat Allah dulu baru ngeh, baru tahu siapa hakikat rasul dan nabi itu. Jadi selama ini kan kita hanya mengikuti kata-kata, cerita-cerita yang sudah disampaikan dan yang sudah kita dengar selama ini, yakni mengikuti apa yang dijalankan oleh para nabi terdahulu, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan manusia tidak mengikuti nabi atau tidak mengikuti rasul, tapi manusia hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri karena belum mengikuti Allah, karena belum menghadap Allah. Apa buktinya? Mari kita simak sama-sama kelanjutan dari ayat ini. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Bismillah. Ayat yang selanjutnya yang ke-60 dari An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyattahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Yang artinya, tidakkah engkau dalam kurung Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Inilah buktinya bahwa selama ini kita seolah-olah kita mengikuti Nabi,
Seolah-olah kita mengikuti Rasul, tapi hakikatnya sudah saya katakan tadi, kita hanya mengikuti hawa nafsu kita sendiri saja, mengikuti tauhid saja. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulnya Allah bila tak beriman kepada Allah? Ati Allah wa ati Rasul. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti Rasul-Rasulnya Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang sudah diterangkan di atas tadi. Kita lanjutkan ayat yang ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah dalam kurung patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau dalam kurung Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Sadaqallahul azim. Manusia dikatakan la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah dengan yang selain Allah, apalagi diri manusia kita. Tapi kita selama ini memahami la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kita memahami seperti orang-orang yang beragama lain daripada kita. Kita mengatakan itu syirik. Seperti orang yang menyembah yang selain Allah, kita katakan itu syirik. Padahal syirik yang nyata yang ada pada tiap-tiap diri kita sendiri adalah keberadaan tauhid, keberadaan diri kita. Inilah syirik yang nyata, yang tak pernah disadari oleh diri kita. Kenapa? Karena kita menganggap atau memahami iman versi hawa nafsu kita sendiri, tidak versi Allah. Jadi di kajian YouTube Uripe Spasi Allah ini, kajiannya dari atas, yakni dari Allah langsung. Supaya apa? Supaya bisa menerangi Nur Muhammad. Nurullah menerangi Nur Muhammad. Maknanya dengan Allah lah terang penderang alam semesta ini. Dengan Allah lah, dengan hiduplah, maka kita bisa mengenal siapa diri kita. Dengan hiduplah, dengan cahaya Tuhanlah kita mengenal bahwa kita adalah manusia. Jadi bila tanpa Tuhan, maka diri manusia kita takkan pernah ada. Namun kajian yang kita terima selama ini kan kajian dari bawah, serba membingungkan, serba menghijabi, karena tauhid-tauhidnya yang masih merasa berjalan. Karena hawa-hawa nafsu kita ini, kita abdi selama ini. Seolah-olah kita mengikuti Rasul, seolah-olah kita mengikuti Allah, tapi sesungguhnya kita hanya mengikuti tauhid, mengikuti karpe hawa nafsu. Kita beragama hanya berharap surga dan takut neraka. Kita bertuhan hanya untuk kesenangan, untuk kebutuhan hawa nafsu kita sendiri, supaya hidup enak, supaya hidup layak, bisa minta-minta di dalam doa dan sebagainya. Semuanya demi hawa nafsu. Kenapa? Karena kita belum beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah, kita belum kembali kepada Allah. Jadi tak akan pernah bisa mengikuti Rasul-Rasulnya Allah. Jadi
bila kita langsung mengikuti Rasul atau mengikuti Nabi, pasti tersesat. Kenapa? Karena jalannya menurut Allah, ikutlah Allah dulu, baru bisa mengikuti para Rasulnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti para Rasul? Selama ini kita mengikuti para Rasul hanya karena hawa nafsu kita sendiri. Namun bila kita mengikuti Allah, maka otomatis kita akan memahami, mengetahui Rasul itu yang bagaimana. Dikatakan tadi Ahmad bila mim, tanpa mim. Jadi Ahmadnya mati dulu, mim maut. Bila tidak mati, tidak akan pernah ahad. Berarti para nabi dan rasul itu semuanya ahad. Namun bila manusia tidak mengikuti Allah dahulu, tidak mengenal Allah dahulu, awaluddin, ma'rifatullah dulu, maka pasti tersesat jalannya. Jadi memahami Al-Quran hanya sesuai dengan hawa nafsunya, maka terjadilah ada 73 golongan karena memahami satu ayat berbeda-beda. Pahamnya satu ayat saja menjadi 73 golongan. Maka dari itu orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman, yang kembali kepada ketentuan-ketentuan Tuhannya. Itulah orang-orang yang selamat, orang-orang yang mengikuti Allah dan mengikuti jalan Rasulullah. Kita lanjutkan. Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yuhdifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa, yang artinya maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka atau orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi sebenarnya orang-orang yang belum beriman kepada Allah, orang-orang yang belum menghadap atau orang-orang yang belum kembali kepada Allah adalah orang-orang yang munafik. Jadi apapun agamanya, apapun keyakinannya, bila tidak kembali kepada siapa hidup ini, bila hidup ini masih diaku-akui ini hidup manusiaku, itulah orang-orang yang munafik. Ya termasuk saya. Semua manusia. Saya bilang semua manusia berarti ketika masih ada kemanusiaannya, pasti ia akan tersesat jalannya. Maka dari itu bila manusia sudah beriman kepada Tuhannya, maka ia sudah terselamatkan, sudah lurus jalannya, enjoy saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-63 dari surat An-Nisa. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, yang artinya mereka itu adalah orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Jadi memang sebenarnya ketika manusianya masih merasa
diri manusianya, maka manusia tak akan pernah rela dan ridho bila disalah-salahkan oleh manusia yang lainnya. Namun bagi manusia yang sudah kembali hatinya kepada Tuhannya, maka apapun penilaian manusia tentang dirinya, ia enjoy saja. Kenapa? Karena yang disaksikan bukan manusia lagi, namun yang disaksikan hanyalah pagelaran pertunjukan Tuhan saja di alam semesta ini. Ayat yang ke-64 kita lanjutkan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya sendiri datang kepadamu Muhammad dalam kurung lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Kalau secara yang tersurat, kisah-kisahnya seolah-olah manusia itu datang kepada Rasulnya meminta pertaubatan atau pertolongan, lalu Rasul memohonkan ampun kepada Allah. Namun secara dari atas, dari Allah, maka bila manusianya belum bertaubat, maka para nabi dan para rasul tidak akan pernah bisa memohon ampunkan manusia itu bila manusia sendiri tidak bertaubat. Jadi yang dimaksud taubat itu apa? Menurut yang kita pahami selama ini kan baca istighfar yang banyak, itulah bukti pertaubatan. Maka baca istighfar ribuan kali pun, jutaan kali pun, bila manusianya yang merasa berbuat membaca istighfar itu, ya apa gunanya? Jadi makna istighfar di sini adalah melepaskan, merelakan, menghaturkan hidup kemanusiaannya kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud taubat. Menengok, why enjoy, why, itulah yang disebut taubat. Maka diterimalah taubatnya. Kenapa? Karena diri manusianya sudah tidak jadi Tuhan-Tuhan lagi di dalam hatinya. Maka disitulah pertaubatan ketika yang nyata, innani anallah. Jadi bila yang ada hanya Allah, maka manusia tidak pernah bisa ngaku-ngaku jadi Allah lagi. Wong manusianya sudah tidak ada, bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah sementara manusianya tidak ada? Karena banyaknya manusia salah memahami ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, seolah-olah manusianya sudah kenal Allah. Maka kebanyakan akhirnya ngaku-ngaku aku Allah, ana al-haq, karena salah paham. Itulah yang banyak kita saksikan di banyak kejadian di luar sana. Jadi kadang ada pertanyaan, kalau hidupku ini Allah, berarti aku bebas dong merampok, berzina, mencuri, meminum minuman keras dan sebagainya. Bila Anda rela, ridho, hidup ini Allah,
bagaimana mungkin Anda bisa melakukan itu semua? Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan judi, berzina, meminum minuman keras dan sebagainya bila Anda rela hidup ini Allah? Maka bila manusianya sudah mengaturkan hidupnya, badannya, kuasanya kepada Allah, maka manusianya akan maksum, dijaga. Dijaga dari faksa wal mungkar, dijaga dari kejelekan. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati bisa berbuat? Bila manusia masih bisa berbuat, berarti memahami ilmu ketuhanan, memahami ilmu makrifat hanya untuk dijadikan kambing hitam agar tidak disalahkan oleh orang lain. Supaya terpenuhi hasrat hawa nafsunya. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa melakukan judi, zina, mencuri, merampok dan sebagainya? Jangankan itu, sholat saja sudah tidak bisa lagi. Apalagi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan taat saja tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Bila semua sudah perbuatan Allah, berarti manusianya harus mati dulu, mutu qabla antal maut, baru apa yang berlaku sudah af'alnya Allah. Namun bila manusianya belum mati, akhirnya nokoh-nokoh seolah-olah sudah kenal Allah, seolah-olah bebas melakukan apa saja. Tidak sholat bebas, bermain wanita bebas, mencuri, berzina, merampok bebas, karena salah memahami ketuhanan. Karena manusia memahami Tuhan dengan hawa nafsunya. Memahami Tuhan dari dunia, dari dirinya. Jadi bila dikaji dari langit, dari Tuhan itu sendiri, maka bila manusianya sudah dikehendaki Allah untuk kembali, maka ia akan menjadi Rasul-Rasulnya Allah. Apa makna dari Rasul Allah? Apapun yang tergerak dalam diri manusia itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tiada kuasa, tiada kehendak kecuali kuasa dan kehendak Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksud Rasul, itulah yang dimaksud Nabi. Sesungguhnya semua manusia adalah Rasul dan Nabi. Maka diturunkanlah para nabi-nabi terdahulu. Dicontohkanlah para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu supaya manusia supaya manusia paham bahwa dirimu, diri kita semua sebenarnya ya seperti itu, seperti contohnya. Tapi kebanyakan manusia termasuk saya selama ini tidak mengikuti contohnya, akhirnya ya salah jalannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira sudah kami cukupkan di sini dahulu. Bila ada yang mau bertanya-tanya, saya kasih waktu setengah jam lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di malam ini. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kasih waktu sampai pukul 11. Silakan yang mau naik. Silakan. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah sudi mengucapkan salam meskipun lewat komentar di bawah. Terima kasih atas hadirnya semuanya. Silakan, ada yang mau gabung di atas? Apa sudah enjoy semua? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya pada sahabat-sahabat yang di bawah, kira-kira apa yang kita kaji bersama malam ini kira-kira bisa diterima di dalam hati kita masing-masing atau kita masih menolak? Apa bisa diterima kajian ini kira-kira? Secara jujur, meskipun judulnya seolah-olah pengikut Nabi akan tersesat, alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang baru kenal kajian ini, silakan tonton di YouTube Uripe Spasi Allah. Nanti kajian ini pasti diunggah di YouTube agar bisa ditonton lagi, diulang lagi, diresapi, dihayati, agar kita semakin paham. Silakan bagi yang ingin nyantai-nyantai di atas, silakan. Nanti pukul 11 kita akhiri. Malaysia, silakan. Kira-kira ada pertanyaan yang di bawah, meskipun lewat komentar enggak apa-apa, silakan. Bila ada yang masih mengganjal di hati. Manusia selama ini hanya mengandalkan aku ikut Rasul, aku ikut Nabi, padahal yang diikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Nabi dan Rasul yang sesungguh-sungguhnya. Untuk mengenal Nabi dan Rasul yang sesungguh-sungguhnya, kita harus kenal dulu hati Allah, ikut Allah dulu, kembali kepada Allah dulu, menghadap kepada Allah dulu, maka wa'ati Rasul, ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Apa visi misinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agangku ya, sehat selalu, bahagia selalu. Nggih. Belajar ngapunten. Nggih, sami-sami belajar. Matur suwun. Mangken iki ketinggalan iki. Terus menten temane nggih. Nggih, temane itu dia tentukan pengikut Nabi atau Rasul akan tersesat. Oh, gitu. Temanya kebanyakan kita selama ini kan aku mengikuti Nabi, aku mengikuti Rasul, tapi tidak ikut Allah. Padahal ayatnya ati Allah, maka wa ati Rasul, ikutlah Allah baru kamu bisa mengikuti Rasul. Bila tidak ikut Allah dulu, maka akan tersesat. Maka yang dikatakan mengikuti Rasul, masih Rasul-Rasul hawa nafsunya sendiri, ya kan? Alhamdulillah. Leres Salam santun juga, Bangku. Di samping ngopi niki ngapunten ya, Mas. Nggih, moga-moga. Kopi kalau boten enten. Niki enten air putih. Ngapunten kula nggih mboten ningali kajian jenengan teng YouTube. Nggih, alhamdulillah. Ngapunten pakai bahasa Jawa. Nggih. Kebetulan yang kalau bisa bahasa Indonesia mawon Kang Mas. Bahasa Indonesia agar kan yang nonton ini kan banyak dari Malaysia, Singapura, ada yang dari Brunei juga. Terima kasih. Sejak kapan mengikuti channel YouTube saya Uripe Allah?
Ya kurang lebih enggak belum lama ya, tapi gimana ya? Bagi hati saya itu kayaknya kok mas estu ngapun. Dan ini untuk malam ini alhamdulillah Allah mempertemukan kalian jenengan lewat TikTok nih langsung. Ngapun. Terima kasih. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan terus niku. Okay. Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak kepahaman manusia. Para wali itu tak butuh tiktokan. Para wali itu banyak hidupnya di hutan-hutan nyepi, ya kan? Kenapa para wali kok banyak hidup di hutan-hutan nyepi? Karena tidak bisa nyepi di tempat keramaian, ya kan? Jadi maknanya kalau tidak ada Allah ya tidak ada TikTok. Kalau tidak ada Allah ya tidak ada kita. Jadi kita TikTokan ini ya diperjalankan Allah. Leres tepat. Siap. Maka dari itu kalau sudah mengenal Allah itu enjoy saja, wong semua karpe Allah, ya kan? Iya. Itulah yang dimaksud ketemu Rasul Allah. Jadi syariat-syariat yang ada pada Rasul-Rasul itu beda-beda, tidak sama syariatnya. Maknanya setiap manusia-manusia itu disyariatkan oleh Allah berbeda-beda. Yang Islam syariatnya begini, yang Kristen syariatnya begitu, yang agama lain pun syariatnya beda, ya kan? Beda-beda. Kenapa? Karena yang menguasai ya Allah sendiri. Allah suka yang beda-beda. Kalau semuanya sama, apa bedanya Allah sendirian? Jadi memang pertunjukan Allah ini sangatlah indah dan sangatlah sempurna bagi orang-orang yang sudah sudul wahdah bil kasro wa sudul kasro bil wahdah. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikan yang banyak kepada yang satu. Maka sudah tak ada bedanya lagi antara kita dengan manusia yang lain. Tak ada bedanya lagi alam semesta ini. Kenapa? Karena adanya alam semesta dan adanya manusia-manusia yang lain. Karena adanya diri kita. Kalau kita tak ada, orang lain pun tak ada. Diri kita tak ada, alam semesta pun tak ada. Karena kita adalah khalifah fil ard. Gantine pangeran, jelmaan Tuhan. Leres ya Mas? Nggih, leres niku. Matur suwun. Siap, terima kasih. Memang banyak manusia takut mengakui bahwa dirinya adalah reinkarnasi Tuhan. Kenapa? Karena manusia menolak Tuhan. Karena manusia jadi Tuhan-Tuhan tuh sendiri-sendiri di dunia ini, ya tidak? Betul. Maka sesungguhnya manusia alergi Tuhan, tidak mau disama-samakan dengan Tuhan, takut kalah saingan, iya enggak? Moga Kang Mas, apa yang mau ditanyakan? Yang bawah silakan bila mau naik. Apa yang mau disampaikan Kang Mas setelah mendengar kajian-kajian di YouTube Uripe Allah? Sebelumnya belajar di mana? Kalau boleh tahu begitu Kang Mas. Kalau dulu saya pernah mursyid di daerah Jawa Tengah, Tegal, dan belum sempat jauh, beliaunya sudah meninggal atau wafat. Dan kebetulan saya mengikuti kajian Tinu Tauhid itu yang dari Mojokerto, Grobogan, dan niki jenengan ngapunten ya. Yang di Mojokerto itu Gus Muhlason Rosid. Ngapunten niki. Oke. Tanggus Muhlason nggih tetep ngaji mriku nggih. Tetap. Nggih. Amin.
Jadi ngapunten, ini satu kesatuan, Oke. sama semua, dan Betul. itu ternyata semua kok masuk di dalam hati ini dan cocok untuk diterapkan, ngapunten. Oke. Dan sebetulnya ini itu dari dulu, Pak. Dari saya, ini mohon maaf sedikit cerita Nggih. ataupun Monggo, monggo, perkenalan. boten napa-napa, monggo. Saya Kula siap dari nyimak. Saya dari Jawa Tengah, daerah Pemalang. Saya itu dari umur yang namanya menginjak remaja, kenal namanya dinul Islam, Islam di dalam syariat. Saya sempat bertanya, dulu nabi-nabi itu ajarannya apa Islam. Semua hanya menjawab semua itu tauhid, tapi tidak mau menjelaskan ketauhidannya yang seperti apa. Ketemunya sekarang ya seperti itu. Dan saya itu mencari mursyid akhirat itu lama, baru ketemu sekarang kayak gitu. Jadi sempat masuk ke Toreko juga kayak gitu, sampai ke, mohon maaf katakanlah, sampai ke sini. Nah, tapi semua itu kok kayak ndak ada rasa yang bikin nyaman dan damai itu enggak. Tapi di hati ini terus mencari dan mencari. Allah memberikan jawaban di sini gitu. Dan ternyata alhamdulillah ini Allah memberikan. Sampai di mana sih usahanya kamu untuk mencari, ternyata di sini. Terima kasih. Makanya saya senang ketika kok saya mendengar ada kajian yang seperti ini, itu saya itu senang. Terima kasih jenengan juga upload di YouTube. Itu saya senang. Tapi judul-judulnya medeni ya Kang Mas ya. Oke. Medeni bagi mohon maaf. Tapi realitanya begitu kan Kang Mas? Laras. Siap. Oke, itu memang realita. Kenyataan. Memang betul. Apa judulnya itu mengerikan, tapi sebetulnya enggak mengerikan. Mengerikan bagi mereka yang mohon maaf katakanlah yang tidak mau paham dan memahami. Ngapunten. Barangkali di situ sebatas saya. Memang judulnya dibuat mengerikan itu supaya manusianya engeh dan cepat paham Kang Mas. Leres. Jadi seperti judul yang saat ini, pengikut Nabi atau Rasul akan tersesat. Kenapa? Karena yang diikuti hanya kemanusiaannya, jari-jari, ya kan? Dongeng-dongeng wae. Maka dari itu di uripe Allah ini kajian langit. Kalau tidak dari langit, tidak akan pernah bisa menerangi dunia, tidak akan bisa tahu dunia, ya kan? Bila kita mengkaji hanya dari dunia, gelap gulita, nabrak-nabrak, belajar rono rene, masih terhijab dengan kemanusiaannya, ya tak akan pernah selesai. Tetap di dalam kegelapan, ya kan? Betul. Namun bila ati Allah wa ati Rasul, ikutlah Allah, membakan jeleker nyata alam semesta ini, nyatane Allah, maka hidupnya akan enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi ngopi bareng. Jadi memang sangat amat sulitnya jalan menuju Allah itu, hingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, saking amat sulitnya. Itu maknanya saking amat sulitnya manusia untuk memfanakan dirinya. Betul, Laras. Bagaimana mungkin manusia bisa memfanakan dirinya sementara manusia tidak mau difanakan? Dia tuas, kesel, tersiksa dari ilmu kesana kemari hanya untuk mematikan diri atau memfanakan diri. Ngapain
manusia mencari ilmu untuk belajar memfana-fanakan diri. Wong sudah fana kok mau difana-fanakan. Itu yang membuat capek, ya kan Kak Mas? Karena manusia tidak memahami fitrah dirinya. Coba kita memahami fitrah diri kita. Apa sih fitrah diri kita? Fitrah diri kita adalah sifat muhalnya Allah. Jadi duduknya manusia ada di sifat muhalnya Allah. Bila sifat wajibnya Allah wujud, maka kita duduk di Adam Rawono. Itulah duduknya. Karena manusia belum mau duduk di sifat fitrahnya sendiri, ya sulit. Meskipun cari ke ujung dunia pun cari ilmu makrifat, ya ra ketemu. Wong sejatinya manusia harus ketemu dirinya sendiri. Ya tidak? Itulah yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sebenarnya kita harus mengenali siapa diri kita dahulu, maka akan ketemu siapa yang ada di balik diri. Hanya itu jalannya, bukan mencari yang di luar. Kalau kita mencari yang di luar, tambah tersesat, tambah bingung, kebeen ilmu, tambah sumpah. Milih yang mana? Apa ikut guru yang itu, apa yang ini? Bingung. Jadi kadang banyak manusia yang bertanya, ya apa cara membedakan ini aku atau ini Allah? Katanya hidup ini Allah. Bagaimana cara mengetahuinya, cara membedakannya? Ya selamanya sampai kiamat pun tak akan pernah bisa mengetahui itu. Karena kita masih ada, pasti jatuhnya ya ke tauhid, ke hawa nafsu yang ada, ya kan? Namun bila manusia sudah rela ridho kembali kepada fitrahnya, yakni sifat muhalnya Allah, maka pasti sudah tahu yang mana manusia, yang mana Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang tahu manusia dan tahu Allah sendiri, ya kan? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila tanpa Tuhanku, aku tak akan mengenal diriku, bahwa diriku Abdul Halim. Kenapa aku tahu bahwa diriku ini manusia dan diriku ini bernama Abdul Halim? Allah lah yang menjadikanku dan Allah lah yang menamaiku. Ya tidak? Bila kita sudah memahami itu, maka memandang manusia siapapun manusia itu, agama apapun, keyakinan apapun, pasti pandangannya sama. Itulah yang dimaksud agama cinta, cinta kasih, saling kasih, rahmatan lil alamin. Itulah yang dimaksud agama. Selama ini manusia menggembar-gemborkan agama kasih, kasih sayang, tapi masih senang hujat-hujatan, senang debat-debatan. Logika begini, bila kita pribadi masih meyakini bahwa Tuhannya si A beda dengan Tuhanku, Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi beda dengan Tuhannya orang Islam. Bila kita masih mengimani yang seperti itu, berarti iman kita pun juga rusak. Iya. Kenapa ngapunten? Apa itu yang dinamakan sebatas daripada nurul iman? Ya Gus. Nah, nurul iman, cahaya iman kan manusianya yang merasa beriman. Berarti belum manusia merasa beriman dengan hidup yang masih diakui sebagai hidup manusianya. Itulah nurul iman, ya kan? Iman, nurul iman, hakul iman, ya kan? Jadi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka tidak ngaku-ngaku lagi beriman.
Kenapa? Sudah enjoy iman milik Allah. Makanya orang-orang yang bingung itu masih berebut iman padahal belum menemukan iman. Kalau sudah menemukan iman, sudah tidak rebutan iman lagi, enjoy saja. Ya tidak, Mas? Betul, leres nih. Jadi nerima ing pandum rela ridho apapun penilaian manusia terhadap kita, kita rela saja, pasrah saja. Kenapa? Karena yang menjadikan orang bisa menilai kita pun juga panggung sandiwaranya siapa, Kang Mas? Nggih, sang Khalik. Nah, karena tak satu pun manusia walaupun sebiji darah bisa berjalan sendiri tanpa Allah, ya kan? Leres. Tanpa itulah sebenarnya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Iya. Jadi syariatnya ya apa kata siapa yang menggerakkannya, beda-beda syariatnya. Bukan syariat-syariat yang kita pahami selama ini, ya kan? Beda-beda syariatnya. Kenapa? Allah Maha sempurna memperjalankan hamba-hambanya. Itulah yang dia berkendaraan itu syariatnya, sarananya masing-masing. Ada yang menggunakan sepeda motor, sepeda kayu, mobil, pesawat, tujuannya satu. Betul. Memang seluruh manusia itu kalau kita pakai sudut pandang langit, sudut pandang ketuhanan, tak satu pun manusia yang luput dari Tuhan. Tak satu pun manusia yang tersesat dari Tuhan. Tak satu pun manusia yang terhijab dari Tuhan. Tak satu pun manusia yang kafir dari Tuhan. Kenapa? Karena siapa manusia itu? Ya enggak? Iya. Jadi ada pandangan Tuhan, ada pandangan manusia. Bila manusia yang memandang, ya pasti memandang sesuai hawa nafsunya. Beda-beda penilaiannya, ya kan? Namun bila Allah yang memandang, wong nek kunek udewi, yo bebas, enjoy wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu, bahagia selalu abangku yang baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Kang Urip. Alhamdulillah. Silakan. Monggo silakan. Apa yang mau disampaikan Kang Mas? Gantian, saya sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih saya bicara. Kang Putra silakan gantian. Gantian saya yang ngaji, yang berguru. Gantian lanjut. Apa pengalaman Kang Mas, silakan. Ya itu tadi pengalamannya untuk mencari mursyid untuk akhirat itu memang tidak gampang, dan untuk menjalankannya nggak semudah apa yang dibicarakan harusnya. Jadi antara ilmu dengan amal dan istiqomah itu 3 bertautan itu tadi. Ketika kita tidak mau menjalankan amalnya ataupun sampai ke istiqomah, ya cuman hanya sebatas ilmunya toh, kita tidak ada pengalamannya. Itu menurut pemahaman saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Kang Mas, Bang siapa namanya ini Kang Mas? Kalau membacakan Kang Mas belerang ini, sudah tua mungkin. Tulisannya kecil. Oke. Moga-moga Kang Mas. Ini saya baru naik juga, baru masuk, jadi nggak tahu apa yang harus saya ucapkan ini. Iya. Temanya nanti baru masuk. Pengikut mengalir aja Kang Mas. Akan tersang.
Kalau melihat dari tendensi pengikut Nabi akan tersesat. Nah, ini yang bikin orang akhirnya pada ngabundel. Hatinya pada bergejolak. Pada marah. Mohon maaf. Ini mudah kepancing. Yang mau dipancing. Iya betul. Namun yang jadi pertanyaan, Nabi itu Nabi siapa atau yang bagaimana yang bisa Diikuti. yang bisa membuat pengikutnya itu tersesat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat An-Nisa tadi sudah saya kaji dan saya bacakan, ati Allah, ikutlah Allah, wa atiur rasul, dan ikutlah rasul. Jadi hanya orang-orang yang mengikuti Allah saja yang bisa mengikuti para rasul. Namun bila manusia belum mengikuti Allah, ujuk-ujuk melok rasul, tidak mengikuti Allah dulu, padahal ayatnya ikut Allah dulu baru mengikuti rasul. Jadi bila manusia langsung ke rasulnya saja tidak pernah ketemu, mung jari-jari, ya kan? Tidak pernah ketemu langsung. Maka dari itu agar kita ketemu langsung dengan Rasul yang diceritakan, tidak jari-jari, ya ikutlah Allah dulu, yakni persembahkan diri kita, hidup, badan kita, kehendak kuasa kita, persembahkan semuanya. Maka wa'ati Rasul, maka disitulah Rasul-Rasul itu. Para Rasul terdahulu pun hatinya juga demikian. Maka dari itu diturunkanlah Rasul-Rasul terdahulu, sehingga banyak Rasul-Rasul yang diturunkan. Kenapa? Karena manusia sama-sama tidak mengikuti. Itu hanya diseru oleh para Rasul untuk kembali kepada Tuhan. Tapi manusia memahami itu semua dengan kemanusiaannya, sehingga salah paham hingga sekarang. Iya kan Kang Mas? Nggih, sepakat. Nah, berarti jika dirujuk kepada awwaluddin ma'rifatullah, sangat klop. Ati Allah wa ati Rasul itu sangat. Memang secara awam kalau judulnya ini kontroversi ini. sama dengan YouTube saya yang judulnya sholat tidak wajib. Ada di YouTube saya judulnya sholat tidak wajib. Kenapa? Karena manusia memahami sholat dengan kemanusiaannya seolah-olah hanya manusia yang bisa mensyariatkan sholat. Tujuan sholat itu disyariatkan agar aqimis sholata li dzikri, agar selalu ingat bahwa Allah lah yang memerankanmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan linas, tapi lillahi rabbil alamin, milik Allah. Tapi ketika manusia yang merasa melakukan sholat itu berarti masih linas, maka itulah sholat yang tidak wajib. Oke, masuk. Karena itu ada pengakuan diri. Nah, jadi memang judulnya serba kontroversi. Supaya apa? Supaya manusia semakin menyadari, termasuk diri saya pun semakin menyadari bahwa sesungguhnya fitrah kita itu ada di sifat muhalnya Allah, bukan di sifat wajibnya Allah. Tapi selama ini kita berdiri di dalam sifat wajibnya Allah. Sifat muhalnya Allah kita peruntukkan bagi Allah, ya kan? Betul. Yang wujud kita, Allahnya gaib, tidak ada, ya kan? Nah, lanjut Kang Mas. Betul. Aduh, sangat. Jadi ini ketuhanan versi lewat atas, Mas. Lewat Allah langsung, lewat langit. Supaya apa? Bisa menerangi bumi agar tidak terhijab lagi.
Bila manusia menuju Allah dari bumi yang gelap, maknanya bila manusia menuju Allah dengan hawa nafsunya, dengan kegelapan manusianya, selamanya akan tersesat. Iya kan Kang Mas? Nggih, betul. Lanjut gantian sambil ngopi pending nih. Yang di bawah mohon di tap ya, biar ndak ngantuk ya, biar ndak enjoy, terlalu enjoy nanti ngantuk. Jadi sebenarnya yang dicari manusia itu kan enjoy. Jika manusianya merasa dirinya yang berilmu tinggi, apalagi yang merasa yang bermakrifat, semakin disiksa hatinya. Mau begini takut dilihat Allah, mau begitu takut dilihat Allah, padahal dia hanya takut kepada hawa nafsunya saja, ya kan? Tidak bebas. Jadi makna bebas di sini bukan bebas-bebas seperti kepahaman manusia. Kalau bebas-bebas yang dipahami oleh manusia kan, oh kalau hidupku ini Allah, berarti aku bebas berzina, berjudi, merampok, bebas. Nah inilah kebebasan yang dipahami oleh manusia. Kebebasan di sisi Tuhan, yakni Allah maha bebas memerankan hamba-hambanya. Bila Allah sudah menguasai hambanya, bagaimana mungkin hambanya bisa berlaku lagi? Jangankan berlaku maksiat, keburukan, berlaku taat pun sudah tak mampu. Itulah yang dimaksud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi milik Allah. Manusianya tidak memiliki apa-apa, enjoy saja dengan yang diperankannya. Lanjut Kang Mas. Oke, ada tangkapan sedikit tentang manusia di sini. Ini versi saya. Ini yang disebut manusia itu yang mana? Ini sempat saya tangkap tadi dari penyampaian semenjak saya masuk. Nih, saya sempat pertanyakan pada diri saya sendiri, yang manusia ini yang mana? Tekan. Setelah itu ini manusia itu akan jadi manusia ketika bisa menggunakan akal dan pikirannya dengan baik dan benar. Menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya. Monggo dilengkapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusianya yang mana? Masa kita tidak kenal bahwa diri kita adalah manusia, Kang Mas? Jadi ketika masih ada pengakuan bahwa hidup ini, badan ini, raga ini, jasad ini milik kita, ya itulah manusianya. Namun ketika manusia sudah tak mampu lagi mengakui hidup dan badan ini milik manusianya, maka sebenarnya yang tahu bahwa diri kita adalah manusia, ya Allah sendiri. Bila tak ada Allah, maka kita tak akan pernah terwujud. Bila tak ada Allah, ya kita tak akan pernah tahu bahwa diri kita adalah manusia. Bukan begitu, Kang Mas? Oke, betul. Ayo lanjut yang lain, Mas Putra, silakan. Oke, Bang Putra. Ini mungkin Bapak Daeng bisa naik karena ini beliau mengajukan sebuah pertanyaan, maksud temanya gimana Ustadz? Nggak tahu Bapak Daeng masih ada atau enggak ini. Jadi memang temanya sangat mengejutkan ini. Sangat. Kalau di ini apa ya? Dipikir secara ini, bisalah pengikut Nabi itu akan tersesat, karena kalau dilihat dari Nabi itu sendiri kan ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Itu Nabi setingkatan Nabi. Itu Nabi. Kalau Rasul kan disampaikan, ya kan Mas? Disampaikan.
Loh, Bang Putra mau kemana Bang Putra? Kamu turun. Iya, kalau mau turun lah kita juga turun lah Kang Mas. Nanti Punten tadi niki, saya mohon maaf ada panggilan. sudah jam 10 lebih. Mohon maaf. nggih. Jam 11 lebih tadi memang saya kasih waktu sampai jam 11 Kang Mas. Semoga Kang Mas sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu. Salam hormatku, salam santunku selalu Kang Mas. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.